Halo, selamat siang anak-anak ibu sekalian. Jumpa lagi dengan Ibu Iska di Rumah Paung. Saat ini kita akan mulai pembelajaran matematika kita ya. Oke, materi pembelajaran matematika kita untuk kelas 11 yaitu tentang konvers, invers, dan kontraposisi. Oke, simak video pembelajaran kita pada saat ini. Oke, materi kita itu konvers, invers, dan kontraposisi. Dari suatu implikasi jika P maka Q dapat dibentuk implikasi lainnya, yaitu yang pertama, jika Q maka P, maka ini dinamakan dengan konvers dari siapa? Jika P maka Q, dari sini ya. Jadi kata kuncinya nak di sini adalah implikasi ya, jika P maka Q. Untuk dia konvers maka ini dibalikkan, yaitu jika Q maka P. Kemudian untuk ide inverse adalah ini dinegasikan. Berarti ingkaran P, jika ingkaran P maka ingkaran Q. Nah, untuk kontraposisi itu berarti yang si konversnya kita negasikan. Berarti jika ingkaran Q maka ingkaran P. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan hubungan dari keimplikasi yang ini, yaitu implikasi, konvers, inverse, dan kontraposisi. Kita akan perhatikan di sini ya, Nak. Oke, kita mulai dari yang pertama. Untuk dia ada dua pernyataan, yaitu si P dengan Q. Untuk pernyataan si P adalah benar-benar salah-salah, kemudian untuk Q benar-salah, benar-salah, dan untuk ingkaran P, maka ini kita ingkarkan. Benar-benar menjadi salah-salah, salah-salah menjadi benar-benar. Untuk ingkaran Q, benar-salah, ingkarannya adalah salah-benar, benar-salah, salah-benar. Nah, untuk P maka jika P maka Q, berarti ini kita lihat yaitu kolom pertama dengan kedua. Jika P maka Q, kita ingat kembali bahwa benar-benar benar, benar salah itu adalah salah, selainnya itu adalah bernilai benar. Oke, sekarang jika Q maka P, berarti kita beranjak dari kolom kedua ke kolom satu. Jadi kita melihatnya kolom kedua ini sebagai yang pertama. Jika benar maka benar menjadi apa? Ya, benar. Jika salah menjadi benar. Jika salah maka benar, maka menjadi benar. Jika benar maka salah. Berarti salah ya. Jika salah maka salah itu adalah benar. Oke, selanjutnya. Jika ingkaran P maka ingkaran Q. Jadi kita perhatikan yang ingkaran P dengan Q. Berarti kolom ketiga dan keempat. Berarti kita buat dalam implikasi, yaitu seperti ini ya. Jika salah maka salah, hasilnya adalah benar. Baru kemudian jika salah benar, hasilnya adalah benar. Benar salah, hasilnya salah. Benar benar, hasilnya adalah benar. Oke, sekarang kita masuk ke kolom yang terakhir, yaitu jika ingkaran Q maka ingkaran si P. Nah, ingkaran Q ini adalah yang ini ya, salah benar salah benar. Sedangkan ingkaran si P adalah salah salah benar benar. Maka yang ini kita ingkarkan, yaitu kita implikasikan, yaitu kolom keempat dan ketiga. Maka salah salah itu adalah benar. Kemudian benar salah adalah salah. Salah benar adalah benar, benar benar adalah benar. Oke, coba kita perhatikan di sini. Ada di sini yang hasilnya adalah sama, yang mana? Jika P maka Q, benar salah benar benar, itu ini di mana? Nah, ini dia, benar salah benar benar. Berarti ini sama. Jika P maka Q, dia sama dengan apa? Jika ingkaran Q maka ingkaran P. Ini dia. Bisa paham ya nak ya? Dan yang kedua adalah jika Q maka P itu akan sama dengan siapa? Iya, jika ingkaran P maka ingkaran Q. Ini dia, benar-benar salah benar, benar-benar salah benar. Itu yang mana? Ini dia. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai dari jika Q maka P itu sama dengan atau ekuivalen dengan jika ingkaran P maka ingkaran Q. Nah, itulah dia untuk yang namanya konvers, invers, dan kontraposisi. Hanya ini aja materi kita. Nah, untuk lebih jelasnya maka kita akan membahas yang namanya contoh soal. Oke, contoh soal yang pertama yaitu tentukan konvers, invers, dan kontraposisi dari, yaitu yang bagian A, jika X sama dengan 5 maka X kuadrat sama dengan 25. B, jika X lebih kecil dari 0 maka X kuadrat lebih besar dari 0. Yang C, jika harga minyak naik maka harga barang naik. Dan D, jika hari hujan maka ada siswa yang tidak masuk. Oke, kita mulai dari bagian A ya. Kita selesaikan. Jika X sama dengan 5 maka X kuadrat sama dengan 5. Oke, berarti
yang X sama dengan 5 ini sebagai pernyataan si P, dan yang ini sebagai pernyataan si Q. Ingat, kalau converse tadi adalah jika Q maka P, berarti tinggal masukkan kemari. Jika siapa Q-nya? Ya, X kuadrat sama dengan 5, maka P, siapa P-nya? Ya, X sama dengan 5. Kemudian untuk inverse, jika ingkaran P maka ingkaran Q, kita ingkarkan ini. Berarti jadi gimana? Ingkaran dari si P ini adalah apa? X tidak sama dengan 5. Oke, good. Maka ingkaran Q ini kita ingkarkan. Berarti apa? X kuadrat tidak sama dengan 5. Nah, sedangkan untuk kontraposisi berarti ini kebalikannya ya. Jika ingkaran Q maka ingkaran P. Jika X kuadrat tidak sama dengan 5, maka X tidak sama dengan ini 25 ya, maaf ya. Jika X kuadrat, ini X kuadrat sama dengan 25, kemudian X kuadrat ini sama dengan 25. Jika X kuadrat tidak sama dengan 25, maka X tidak sama dengan 5. Oke ya, ini salah tulis ya. Kita lanjut untuk bagian B. Jika X lebih kecil dari 0, maka X kuadrat lebih besar dari 0. Oke, maka sebagai P-nya pernyataan si P adalah X lebih kecil dari 0. Pernyataan Q-nya adalah X kuadrat lebih besar dari 0. Oke, kita mulai dari yang pertama, converse. Converse itu jika Q maka P, gitu tadi ya. Maka kita masukkan saja. Jika X kuadrat lebih besar dari 0, maka si P, siapa si P? X lebih kecil dari 0. Oke, untuk inverse, ini kita negasikan. Jika, nah ini ada yang perlu kita ingat, nah kalau dia tandanya lebih kecil, ingkarannya adalah lebih besar atau sama dengan, pakai sama dengan dia ya. X lebih besar atau sama dengan 0, maka berarti ini apa ingkarannya? Lebih kecil atau sama dengan ya. X kuadrat lebih kecil atau sama dengan. Oke, bisa ya nak. Oke, kita lanjut. Berarti untuk kontraposisi ini kita balikkan. Maka jika ingkaran Q maka ingkaran P. Siapa ingkaran Q-nya? Ini dia ya. Jika X kuadrat lebih kecil sama dengan 0, maka X lebih besar sama dengan 0. Nah, gitu dia untuk bagian B. Sampai sini paham ya nak ya? Oke, kita lanjut untuk yang bagian C. Jika harga minyak naik, maka harga barang itu juga naik. Oke, kita masuk kemari. Berarti si P-nya siapa? Harga minyak naik. Ya, ini sebagai P, sedangkan untuk Q adalah harga barang naik. Oke, kita mulai. Untuk converse, itu adalah jika Q maka P. Maka apa hasilnya? Iya, jika harga barang naik, maka iya, harga minyak naik. Oke, nah sedangkan untuk inverse, negasi dari P. Jika negasi dari harga minyak naik, berarti apa? Harga minyak tidak naik. Iya, bagus. Jika harga minyak tidak naik, maka ingkaran Q, harga barang naik. Si Q, negasinya apa? Harga barang tidak naik. Good. Hanya seperti itu saja ya. Oke, sedangkan untuk kontraposisi, jika ingkaran Q maka ingkaran P, atau kita balikkan dari yang ini, maka menghasilkan jika harga barang tidak naik, maka harga minyak tidak naik. Oke, untuk bagian D, terakhir ya. Jika hari hujan, maka ada siswa yang tidak masuk. Maka si P-nya apa? Hari hujan. Q-nya adalah ada siswa yang tidak masuk. Oke, untuk converse-nya kita balikkan. Jika ada siswa yang tidak masuk, maka hari P, hari hujan. Iya, good. Maka hari hujan.
hujan. Untuk inversenya, jika ingkaran P maka ingkaran Q. Berarti kita ingkarkan hari hujan, ingkarannya apa? Hari tidak hujan. Jika hari tidak hujan, maka ingkaran dari ada siswa yang tidak masuk. Ada. Nah, ini kita perhatikan ya, ada. Sama itu dengan beberapa. Maka untuk negasi dari ada atau beberapa apa? Semua atau setiap ya. Maka setiap siswa tidak masuk. Berarti menjadi apa? Setiap siswa masuk. Oke. Jika hari tidak hujan maka setiap siswa masuk. Maka kalau dia kontraposisi ini kita balikkan. Jika ingkaran Q maka ingkaran P. Maka gini kita buat apa? Jika semua siswa masuk, semua aja ya. Bahasa Indonesianya kurang cantik. Hah? Tunggu nak, mau pakai dulu ya. Jika semua siswa masuk, maka hari tidak hujan. Oke, ini untuk soal kita yang nomor 1. Kita lanjut untuk soal kita yang nomor 2 ya. Nah, kalau tadi kita menggunakan yang namanya kata-kata, ini kita menggunakan yang namanya pernyataannya dengan simbol ya. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Katanya di soal, katanya bahwa kita akan menentukan yang namanya converse, inverse, dan kontraposisi. Untuk bagian A, jika ingkaran Q maka jika ingkaran P maka Q. Bagian B, jika P maka P dan Q. Yang bagian C, jika ingkaran dari ingkaran P dan Q maka Q. Oke, kita mulai dari nomor 1 ya. Jika ingkaran P maka Q. Oke, untuk konversinya adalah ini. Kita balikkan. Jika Q maka P. Maka jika Q maka ingkaran P. Kan gitu ya. Baru untuk inverse diingkarkan kedua-duanya ini. Berarti ingkaran dari ingkaran P maka ingkaran Q. Nah, ini kita sederhanakan, kita perhatikan. Ingkaran itu menjadi apa? Iya, P. Jika P maka ingkaran Q. Itu jawabannya. Sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut. Baru untuk dia kontraposisi kebalikannya ini aja langsung. Jika ingkaran Q maka iya P. Itu dia ya. Oke, sampai di sini paham ya nak ya? Ya, tahu kita buat ya. Oke, kita lanjut untuk bagian B. 2B. Jika P maka P dan Q. Konversinya adalah kita balikkan. Berarti jika P dan Q maka iya si P. Itu dia ya. Nah, untuk inverse kita ingkarkan keduanya ini. Berarti apa? Jika ingkaran P maka ingkaran siapa? P dan Q. Nah, kita masih ingat dong nak tentang yang namanya negasi dari suatu apa ini? Konjungsi. Berarti ini bisa juga kita buat dengan apa? Ingkaran. Jika ingkaran P maka kita ingkarkan ini ingkaran dari P, ingkaran P, ingkaran dari dan berarti atau ingkaran dari Q, ingkaran Q. Maka menghasilkan jika ingkaran P maka ingkaran P atau ingkaran Q. Oke, sampai sini paham ya? Oke, kita masuk ke bagian C. Ini adalah bagian yang terakhir ya. Jika ingkaran dari ingkaran P dan Q maka Q. Maka untuk konversinya kita balikkan. Berarti jika Q maka ingkaran dari ingkaran P dan Q. Untuk inverse kita ingkarkan kedua-duanya. Berarti ingkaran dari ingkaran P dan Q. Ini kan masih in soalnya ya. Oke. Maka ingkaran Q kita ingkarkan. Nah, ingkaran ini kan habis nih ya. Maka ini menjadi apa? Ingkaran P dan Q. Maka jika ingkaran P dan Q maka ingkaran Q. Nah, ini dia jawabannya. Oke. Maka untuk yang namanya kontraposisi berarti tinggal ini yang kita balikkan. Jika ingkaran Q maka ingkaran P. Berarti jika ingkaran Q maka ingkaran P dan
Ini bagaimana? Bagus sekali bukan? Ya, itulah dia untuk yang namanya materi konvers, invers, dan kontraposisi. Nah, sebagai latihan kamu, ini kamu kerjakan di buku latihan ya. Oke. Soalnya yang ada ibu berikan ini ada 10 soal, yaitu sama nggak, yaitu menentukan yang namanya konvers, invers, dan kontraposisi dari implikasi yang ada pada soal kita. Oke, kita mulai dari nomor 1. Jika 2 tambah 7 sama dengan 9, maka 9 adalah 2 tambah 7, ibu ulangnya. Jika 2 tambah 7 sama dengan 9, maka 9 adalah bilangan ganjil. Untuk nomor 2, jika X sama dengan 1, maka X kuadrat sama dengan 1. Nomor 3, jika X lebih kecil dari 2, maka X kuadrat lebih kecil dari 4. 4. Jika X kuadrat kurang 3X sama dengan 0, maka X sama dengan 0 atau X sama dengan 3. Nomor 5. Jika gaji pegawai negeri naik, maka semua harga barang naik. 6. Jika ada rapat, maka semua siswa dipulangkan. Hati-hati di sini ada kata ada dengan semua ya nak. Oke, lanjut nomor 7. Jika P, maka ingkaran Q. Nomor 8. Jika ingkaran P, maka ingkaran Q. Nomor 9. Jika ingkaran P, maka P atau ingkaran Q. Yang nomor 10. Jika ingkaran dari ingkaran P dan Q, maka Q. Oh, ini sama tadi ya, maka ini kita ganti saja. Jika kita ganti yang nomor 10 ya nak. Jika ingkaran P atau Q, maka ingkaran P. Oke, yang nomor 10 kita ganti soalnya ya. Oke. Inilah nak soal kita untuk yang namanya soal latihan kamu kerjakan di buku latihan. Itu untuk nomor 10 kita ganti ini ya. Oke. Gimana? Udah paham kan? Oke, sebagai latihan kamu jangan lupa ya, tadi sudah Ibu berikan pada soal latihan untuk kamu kerjakan di buku latihan. Jadi setelah kamu selesai mengerjakannya, silakan japri ke Ibu supaya Ibu bisa memberikan penilaian kepada kamu. Oke. Nah, satu pesan Ibu nak, tetap kamu ingat stay at home, jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan kita berdoa supaya corona COVID-19 ini segera berlalu. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.